Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairil hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ayolah ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Anak-anak sekalian, alhamdulillah pada Jumat malam ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian pekanan kita yang masih bertema sifat surga, sifat neraka. Kenapa sifat surga, sifat neraka, tetapi kita bicarakan masalah kematian, masalah alam barzakh, masalah yaumul ba'ts. Ini adalah proses. Karena tujuan dari proses itu kehidupan, kematian, terus alam akhirat, terus ya, hari kiamat dan lain-lain. Tujuan akhirnya adalah kita ke surga atau ke neraka. Ya, jadi bersabar dalam menuntut ilmu, ya. Karena ilmu itu tafa'ul, wazannya tafa'ul. Tafa'ul, takalluf itu ta'allum. Ta'allum itu memerlukan beban, memerlukan kesabaran, memerlukan proses, nggak instan. Nggak kayak kita makan mie instan ya, cepet. Ya, ta'allum. Ya, al-ilmu bita'allum. Wazannya tafa'ul. Artinya dia perlu pengorbanan, perlu proses gitu. Apalagi untuk mengetahui surga dan neraka. Surga dan neraka adalah ujung dari perjalanan roh seorang manusia dan rohnya, jin dan ya, manusia dan jin ujungnya di situ. Nah, kita berharap mempelajari ini bukan untuk masuk neraka, naudzubillah. Kalau mau masuk neraka nggak perlu belajar. Orang yang mau masuk neraka tuh satu nggak perlu belajar, udah berbuat semaunya masuk neraka deh. Atau berilmu tapi nggak mengamalkan, ya, ilmu yang tidak bermanfaat ujungnya di neraka. Atau menuntut ilmu tapi niatnya beda. Karena neraka dalam satu hadis, neraka dinyalai oleh Allah karena 3 orang ini. Satu mujahid tapi berjuang bukan karena Allah tapi karena mau dibilang pemberani. Kedua dermawan, masih duit tapi bukan untuk karena Allah tapi untuk dibilang dermawan, murah hati, ya di upload. Sekarang lagi penyakit masyarakat yang parah itu ngasih sedikit di upload buat konten. Hati-hati itu bisa rusak. Ketiga, orang yang belajar Quran, belajar agama seperti kita ini tapi niatnya bukan karena Allah. Niatnya karena ria, biar dibilang alim. Nah, neraka dinyalakan dengan 3 orang itu. Na'udzubillah min dzalik, ya. Baik. Kita sudah sampai yaitu
cara Allah menghidupkan kembali, ya sudah dibahas itu, ya sudah dibahas itu, ya. Dan ada pertanyaan tentang azab kubur yang kita akan jawab. Saya sudah jawab di mana. Apakah orang yang mengalami azab kubur akan selamanya dari selama dia dikubur sampai nanti? Ya, pertanyaan pekan lalu itu dari Pak Nafis kalau nggak salah. Ulama menjawab dalam hal ini, yaitu apakah azab kubur itu terus menerus ataukah tidak? Syekh Utsaimin menjawab, jika seseorang itu kafir, naudzubillah, maka tidak ada jalan baginya untuk meraih kenikmatan selama-lamanya, sehingga siksa kubur yang ia terima sifatnya terus menerus. Ya, sifat kubur sifatnya terus menerus bagi orang kafir. Gitu. Namun orang mukmin yang bermaksiat, maka di kuburnya ia akan diazab sesuai dengan dosa-dosa yang dahulu pernah ia perbuat. Oleh jadi azabnya menimpa lantaran dosa itu hanya sedikit, sehingga tidak memerlukan waktu penyiksaan sepanjang ia berada di alam barzah, ya, antara kematiannya sehingga bangkitnya kiamat. Dengan demikian jelas bahwa azab yang menimpanya itu terputus dan bukan selamanya. Jadi ada dua, ya, jawaban apakah azab kubur itu dari orang, misalkan zaman Nabi Adam dia meninggal, dosanya membunuh, apakah sampai hari kiamat diazab terus? Ya, anak Nabi Adam yang membunuh itu tidak syirik, dia hanya dosa besar. Dosa besar terserah Allah, fi maksiatillah, ya. Kalau Allah mengampunkan, ampunkan, Allah mau azab, azab. Tapi dosa orang beriman, azab kuburnya bisa ringan. Tapi kalau orang kafir sampai hari kiamat, nanti ada ayatnya itu. Itu jawaban Syekh Utsaimin dalam pertanyaan ini. Ya. Yang penting kita beriman atas hal itu penting. Masalah terputus atau tidak, kalau kita tidak punya pengetahuan nggak apa-apa. Tapi beriman tentang azab kubur, karena ada sebagian orang muslim nggak percaya azab kubur. Ya, mungkin nanti ada tanya jawab lagi tentang azab kubur, silahkan. Itu sedikit meyakinkan dari Syekh Utsaimin. Saya sudah jawab seperti itu. Dan panjangnya itu jangan dipikirkan. Misalkan ada orang zaman Nabi Adam misalkan membunuh, ya, misalkan orang Islam, terus zaman Nabi Isa membunuh. Kalau dosanya sama, apakah zaman Nabi Adam terus nunggu sampai ini? Nah, itu bukan bukan urusan kita ukuran itu. Yang jelas Allah adil, nggak mungkin dosanya sama hukumannya beda, itu nggak mungkin. Ya, pasti Allah adil. Allah tidak menzolimi hambanya. Ya, jadi ada orang sejak Nabi Adam, dia hidupnya zaman Nabi Adam disiksa terus misalkan. Kalau orang Muslim sudah jelas tidak, terputus dia. Gitu. Ya. Dan azab kubur bisa diringankan sesuai dengan kehendak Allah. Sebagaimana di sepanjang nanti juga akan dijawab juga ini. Yaitu orang Rasulullah pernah lewat, lalu ada orang ada kuburan yang di dalamnya ini disiksa karena hal-hal yang sepele istilahnya. Lalu Rasulullah menancapkan pelepah kurma, ya, sejak ini, ya, mudah-mudahan kedua orang ini, ada dua orang azabnya diringankan. Ya, selama kedua pelepah ini belum kering. Itu. Jadi ada proses itu, doa, mungkin doa seorang anak yang seharusnya dia di dalam kubur, atau ada hadis tentang orang yang punya hutang lalu dijamin sama seorang sahabat. Rasulullah mensalatkan, apakah orang ini punya hutang? Punya ya Rasulullah. Oh, Rasulullah mundur tidak mau nyelatkan. Lalu sahabat yang lain, atau ada yang jamin
Siapa yang menjamin kalau saya sholatkan? Siapa yang bayar? Saya, Rasulullah. Lalu Rasulullah sholatkan. Jadi utang hati-hati. Padahal sedikit itu utang. Nah, sahabat tidak bayarin sampai dibayarkan baru kuburnya itu adem. Begitu. Yang punya beban. Jadi itu ahli waris menanggung hutang dan menanggung waris. Kalau bapaknya kaya punya waris banyak ya dapat waris. Kalau bapaknya bangkrut ya hutangnya dibayarkan sama ahli waris. Gitu. Kecuali dimaafkan oleh yang dihutangi. Begitu. Ini masalah azab kubur ya. Baik, kita masuk kepada inti masalah yaitu sampai sudah cara Allah membangkitkan manusia setelah tiupan yang pertama, ya Allah malaikat meniup sangkakala lalu hancur semua, ya mati atau ada yang pingsan, lalu tiupan kedua bangkit, ya kita sudah membicarakan masalah itu, ya. Nah, masalah hamba Allah yang dibangkitkan, terutama pertama dalam Muhammad SAW dalam hadis-hadis pekan lalu, ya. Tapi Nabi Muhammad SAW kuburnya yang terbuka pertama. Nanti akan dijelaskan oleh hadis-hadis, ya yang banyak, dan jangan bosan membaca hadis-hadis seperti ini, karena ini hadis masa depan, bukan hadis sejarah ini. Jadi Al-Quran, hadis mempunyai 3 hal: yang lalu, yang sedang, dan yang akan datang. 3 bentuk waktu, dan perintah, larangan, hikayat yang lalu. Cerita-cerita itu yang lalu, bukan hikayat, cerita kejadian sejarah maksudnya, itu yang lalu. Yang sekarang beramal ini itu, ya. Yang akan datang seperti ini. Makanya orang beriman ada orang kaya dengan informasi kalau dia belajar. Informasi itu mahal. Zaman sekarang orang itu berebut informasi. Bahkan ada intel menyelidiki perusahaan lain untuk memata-matai. Itu dalam rangka perang informasi. Lah, kalau kita setelah orang kita beriman, terus kita baca kitab Al-Quran, mempelajarinya, mentadaburinya, mengamalkan, mengajarkan, menyebarkan, itu kita orang yang paling berbahagia di muka bumi ini, ya begitu. Jadi jangan bersedih menuntut ilmu, walaupun sedikit begitu, ya. Nah, kita masuk kepada manusia pertama yang dibangkitkan dan yang kuburnya pertama kali terbelah, ya. Ini sudah kita bahas ini, tapi kita ulang lagi. Ana sayyidu waladi adama yaumal qiyamah wa awalu man yanshaqu anhul qabru wa alu syafi'in wa awwalu musyaffa. Aku adalah pemimpin keturunan Adam, yaitu anak Adam. Pada hari kiamat, manusia pertama yang kuburnya terbelah. Semua kubur terbelah. Ya, nggak usah dipikirin yang meninggalnya hancur di udara atau tenggelam dimakan ikan, nggak usah dipikirin, itu bukan urusan kita. Yang Nabi jelaskan itu aja yang kita pikirin. Itu kalau yang hancur di udara gimana, yang jadi debu kebakar, itu urusan. Semua punya kubur. Nabi nggak perkecualian. Nabi nggak bilang aku adalah pemimpin keturunan Adam pada hari kiamat. Manusia pertama yang kuburannya terbelah, kecuali orang yang kebakar, orang yang hancur. Enggak ada penjelasan, sudah diam aja. Karena kuburan bukan yang kita lihat kuburan sekarang. Nanti ini kuburan yang gaib. Begitu. Yang kita tidak tahu. Yang penting kuburan itu terbelah. Ya, beliau tambahkan, beliau adalah pemberi syafaat pertama. Dan manusia pertama yang diberi izin untuk memberi syafaat. Syafaat nggak sembarangan ya. Syafaat itu sekehendak Allah. Allah kehendaki siapa yang memberinya. Terus Allah kehendaki siapa yang diberi. Begitu. Rasulullah juga nggak bisa beri sembarangan.
Dan kita sudah sampai hadis yang jangan melebih-lebihkan aku atas Musa alaihissalam. Ini kedudukan Musa di sisi umat Islam. Sebab seluruh manusia pingsan, lalu akulah orang pertama yang sadar. Tiba-tiba Musa berpegangan kuat di sisi arsy. Hadis ini juga kita sudah lalui. Ya, jadi kadang-kadang kita nggak boleh melebih-lebihkan Nabi kita kecuali sesuai dengan kodratnya. Ya, Nabi paling agung, Khalilullah, ya sudah. Tapi kalau masalah siapa yang dibangkitkan, ya udah sesuai dengan Nabi. Nabi bilang seperti itu, ya, gitu. Terus kita masuk. Setiap manusia dibangkitkan dalam kondisi saat ia mati. Nah, ingat ini, hati-hati. Lagi ngapain kita matinya? Makanya kalau lagi dengar inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, telah berpulang, ya, rahmatullah, begitu ya. Kalau pengumuman di masjid. Di sini nggak ada ya, masjid ini nggak ada, belum ya. Insya Allah. Ya, nggak ada pengumuman, maksudnya belum ada pengumuman. Terus ingat, kita lagi ngapain dengar berita itu? Apakah lagi maksiat pada Allah? Apakah kita lagi baca Quran? Apakah kita lagi sholat? Karena boleh jadi pengumuman itu untuk kita. Suatu saat, ya, telah berpulang, rahmatullah, Abdul Rahim, Ayub, bapak ini usia segini. Telah pulang, rahmatullah, meninggal dunia malam ini, bapak Fulan bin Fulan. Begitu. Nah, kalau kita mendengar berita itu atau mungkin di WhatsApp telah meninggal ini itu, kita lagi ngapain waktu baca itu? Lagi ibadahkah? Lagi zikrullah-kah? Lagi taatkah atau lagi maksiat? Boleh jadi kita ini meninggal dalam keadaan dua saja, dalam taat atau maksiat. Ya, pastikan kita dalam taat. Ya, begitu. Jangan sampai mendengar berita itu kita lagi maksiat. Alhamdulillah mas baru mendengar. Bagaimana kalau kita yang diumumkan? Pada saat itu kita sedang maksiat dicabut oleh Allah, begitu. Na'udzubillah. Beberapa contoh hamba yang dibangkitkan dalam kesalehannya. Nah, ini contoh yang baik, alhamdulillah. Rasulullah SAW bersabda, hadis ini hadis dari riwayat Al-Bukhari, hadis nomor 2803, Muslim 1876. Artinya sahih ya, Bukhari Muslim. Ya. Rasulullah bersabda, "Waladzi nafsi biyadihi la yukallamu ahadun fisabilillah wallah a'lamu biman yukallamu fisabilillah illa ja'a yaumal qiyamati wajurhuhu yad'abul launu damin wal urfu misk." Ya, Rasulullah kadang-kala bersabda didahului dengan sumpah. Ya, waladzi nafsi biyadi, demi ya zat yang jiwaku di tangannya. Ya, jiwa Nabi Muhammad di tangannya Allah. Semua, bukan Nabi Muhammad saja, semua kita. Ya. Demi yang jiwaku berada di tangannya. Tidaklah seorang terluka di jalan Allah, dan Allah lebih tahu siapa yang terluka di jalannya. Melainkan ia datang pada hari kiamat dengan luka yang mengucurkan darah. Warnanya warna darah, namun baunya bau kasturi. Misk. Kalau beli minyak wangi, misk itu kasturi ya. Begitu. Kasturi kalau nggak salah diambil dari lemaknya kijang atau apa. Belakangnya itu terkenal, mahal juga, orang asli ya. Gitu. Jadi mujahid, misalkan perang jihad kayak kemerdekaan Indonesia tuh, ya para pejuang ya yang disiksa takdir, lalu ditembak, meninggal, gugur, syahid, insya Allah nanti dia dibangkitkan dalam badan berdarah-darah, tapi wangi, wanginya kasturi. Makanya ada kisah-kisah
Ya, sebagaimana Syekh Utsaimin menjelaskan waktu beliau menjelaskan apakah siksa kubur itu dengan roh dan jiwa. Ada dua pendapat, ada roh saja, ada roh dan jasad. Ada pendapat roh dan jasad. Ada roh tapi kadang-kala digabungkan dengan jasad, enggak terus. Ya, wallahu alam, tapi berdasarkan kenyataan siksa kubur dan nikmat kubur dengan roh dan jasad. Dan saya ingin menjelaskan tentang adanya nikmat kubur kelihatan dari orang yang kuburnya dikubur bertahun-tahun tapi jasadnya nggak dimakan, ya, bahkan harum begitu. Dalam Sirah Ibn Hisam itu waktu Abdullah kisah Ashabul Ukhdud, pemuda yang dipanah oleh raja, ya, dalam surat Al-Buruj itu namanya Abdullah, dia kedapatan darahnya masih muncul, tangannya seperti ini, ya begitu. Ini para mujahid. Jadi kalau salah satu di antara kita syahid dalam perang yang syar'i, ya, bukan ngebom sana sini terus bilang syahid, boleh, jangan. Yang syar'i, ada benderanya, ada pemimpinnya, ada ini yang syar'i, yaitu misalkan pemimpin kita bilang mari kita tahu diserang Amerika, Jepang nyerang, ya penjihad lagi, ya berdasarkan perintah pimpinan, bukan sendiri-sendiri atau kelompok ngebaiat seorang perang, bukan, itu bukan jihad, tidak diakui jihad oleh ulama. Pelakunya ngakui jihad, urusan dia, ya, banyak kan terjadi seperti itu. Ya, jihad ini adalah jihad yang syar'i. Meninggal dunia dengan bertalbiyah ketika menunaikan ibadah haji atau umrah. Ana rajulan kana ma'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa qasatuhu naqatuhu wa huwa ya muhrimun fama. Seorang berihram bersama Rasulullah lalu terlempar dari untanya, ia mati, lalu Rasulullah bersabda, mandikanlah dia dengan air dan daun bidara. Ini air daun bidara. Tahu kan daun bidara? Ya, di Pamulang di masjid di pondok kami ada itu. Kita nanam. Bidara kalau bahasa Jawa ininya Tegal widurin apa? Seperti ya bidara lah. Berduri, ya, ranting kecilnya berduri, daunnya itu berduri. Itu buat campuran air, ya. Sidr, bahasa Arabnya sidr, ya. Bima'in wa sidrin. Waqaf fanu fi thawbih. Lalu siram mandi kafani, lalu air dan daun bidara atau sidr, kafanilah dengan baju ihramnya. Artinya bajunya itu, baju ihram kan cuma seperti gitu ya. Nah itu pakai itu aja kafannya. Begitu. Jangan diberi wangian. Ini ada perintah khusus. Dan jangan tutupi kepalanya. Artinya selain itu ditutup kepalanya. Begitu. Karena ia akan dibangkitkan pada hari kiamat dengan mengucapkan talbiyah. Ya labbaik Allahumma labbaik. Begitu meninggal nanti orang-orang yang ihram atau haji meninggal wafat, bangun kuburnya terbelah, langsung labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Ya indah ya. Gitu. Makanya berdoalah ya, entah mati syahid atau mati dalam umroh, dalam haji, silahkan. Atau amalan-amalan yang lain, seperti lagi sujud, lagi kajian, lagi baca Quran, lagi berinfak, lagi nuntut ilmu, perjalanan, lagi cari nafkah untuk anak istri yang halal. Ya, begitu. Nah, memang ada manusia-manusia yang mengingkari tentang kebangkitan. Ya, diantaranya di sini buku ini menjelaskan Ibnu Sina, pemimpin kalangan filosof. Ya, Abu Ali Ibnu Sina namanya Hasan bin Abdullah.
pemimpin kalangan filosof dan menganut paham filosof. Ia memiliki karya, saya pernah lihat bukunya Ibnu Sina, Avicenna kalau orang Inggris. Saya pernah lihat bukunya di Darwin, ada eksebisi museum kedokteran. Ibnu Sina ahli bedah, ahli kedokteran pertama di muka bumi ini. Ya, dia punya buku, dibuka gitu tebal, ada gambar, ya, gambar dia, tulisan tangan dia. Jadi buku-buku orang Islam banyak dikuasai oleh para penjajah Inggris. Ya, buku Indonesia saja diambil, literatur Indonesia manuskrip tuh makhtutat, ya, tulisan-tulisan kuno itu dibawa ke Leiden atau Belanda, 36.000 jilid atau macam judul gitu. Itu baru Indonesia, belum Arab. Ya. Nah, Ibnu Sina termasuk bukunya ada di tangan mereka. Saya lihat itu kalau itu. Dia Ibnu Sina mengatakan alam sudah ada sejak dahulu kala. Ia mengingkari adanya hari kebangkitan, menafikan ilmu-ilmu dan ilmu Allah, menafikan bahwa Allah menciptakan alam, mengingkari Allah akan membangkitkan manusia dari kubur. Itu Ibnu Sina. Ya, maka hati-hati. Kalau namain anak ya jangan Ibnu Sina. Tapi ada penjelasan dari Ibnu Katsir, ya. Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyatakan konon Ibnu Sina bertobat pada saat sakaratul maut, wallahu a'lam. Ya, gitu. Ya mudah-mudahan bertobat karena jasanya banyak untuk kedokteran sampai sekarang. Ya, gitu. Gitu. Itu golongan yang nolak langsung. Golongan kedua, Duriyah. Mereka termasuk kalangan ateis. Ateis itu nggak percaya Tuhan. Ya, yang juga mengingkari keberadaan pencipta. Ya. Mereka berkeyakinan setiap 36.000 tahun kondisi akan berbalik seperti sedia kala. Jadi ada rotating, berputaran. Jadi udah hancur balik lagi secara otomatis begitu. Ya terus berulang tanpa tanpa henti. Kedua kalangan ini termasuk dalam firman Allah yaitu waqanu ma hiya illa hayatuna dunya. Coba dilihat surat Al-Jathiyah. Ada baca Quran situ? Punya Quran? Ya. Begitu. Mereka ini menyatakan dan mereka berkata, wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya. Dan mereka berkata kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Ya, begitu. Namutu wa nahya wa ma yulikuna. Ya, begitu. Kita mati dan kita hidup dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa. Ya, wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Makanya ini kalangan Duriyah. Dahar itu waktu. Cuman waktu saja, masalah waktu gitu. Ya. Wa ma lahum bidzalika min ilm in hum illa yazunnun. Ya. Dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah menduga-duga saja. Mereka ngomong ini bukan berdasarkan ilmu, berdasarkan duga-duga zan. Ya, padahal Allah dalam firman lain, inna ba'da zan, ya, isan. Zan yang enggak benar itu, zan ada yang baik, ada yang tidak. Zan seperti ini tidak benar, dosa orang berteori seperti ini. Ya, mereka ya waktu aja yang mengatur kita gitu. Ya, ada dua penafsiran ayat tersebut. Orang tua mati digantikan anak, begitu seterusnya. Demikian pendapat kalangan pertama. Kedua, yang mereka maksud yang hidup dan yang mati hanyalah mereka sendiri. Hal itu terus berulang selamanya, tidak ada penghisaban.
wujud dan ketiadaan semuanya tidak ada. Inilah pandangan kalangan Duriyah golongan kedua. Jadi mati hidup atau kita cucu kita hidup, kita mati cucu kita hidup, begitu tuh. Itu pengulangannya. Ini orang-orang kafir ya, golongan ketiga kaum ateis, orang musyrik Makkah ya, dan yang sama seperti itu. Apa Allah berfirman? Iya, in hiya illa mautatunal ula wa ma nahnu bimunsyarin. Ya. In hiya illa mautatunal ula wa ma nahnu bimunsyarin. Tidak ada kematian selain kematian di dunia ini, dan kami sekali-kali tidak akan dibangkitkan. Ingat ya, kebangkitan, percaya kepada kebangkitan lain-lain ini rukun iman yang keberapa? Kelima. Ya. Artinya kalau salah seorang tidak percaya salah satu rukun bisa kafir. Dia nggak percaya kebangkitan bisa kafir. Dia nggak percaya pada takdir sebagaimana dalam hadis Muslim, di awal-awal hadis orang datang ya menemui Abdullah bin Umar dalam Kitabul Imam, kitab Imam Muslim, dalam Kitabul Imam, dua orang ingin jumpa ya, mereka sedang haji atau umroh. Lalu jika kita berjumpa dengan sahabat Nabi, kita akan bertanya masalah ini. Masalah apa? Takdir. Lalu berjumpalah keduanya ini dengan Abdullah bin Umar. Lalu mereka cerita, kami jumpa orang-orang di daerah kami tidak percaya dengan takdir. Abdullah bin Umar, ya, berlepas diri. Ana bari'um minhum, aku berlepas diri dari mereka. Ya. Begitu. Karena itu bisa kafir. Tidak percaya salah satu rukun iman bisa kafir. Ya. Contohnya memang itu. Dalam surah Al-Dukhan 35, tidak ada kematian selain kematian di dunia ini, dan kami sekali-kali tidak akan dibangkitkan. Jadi ada 4 golongan, 1, 2, 3, 4. Golongan keempat ateis Jahmiyah dan kalangan lain yang sepaham. Ini Jahmiyah ini golongan yang sesat ya. Banyak kesesatannya, tapi bukan saatnya kita jelaskan di sini, akan menjadi lebih panjang nanti. Ya, gitu. Nah, itu hal-hal yang berhubungan dengan saat hari kiamat. Selesai sampai situ. Lalu kita masuk kepada hari kebangkitan. Dalil-dalil Quran, dalil-dalil manusia akan dikumpulkan, ya. Mereka mau percaya nggak percaya itu urusan mereka. Yang penting mereka bertanggung jawab di hadapan Allah. Tapi orang beriman yang benar-benar beriman percaya, dan nggak cukup percaya saja dengan ilmu, ya, bidalil, dengan dalil. Ilmu nggak mungkin menghayal. Ini masalah gaib. Coba kalau hal-hal yang gaib diserahkan ke akal kita. Padahal akal kita nggak tahu nih di balik tembok ini ada apa. Siapa yang ada di balik tembok ini? Ada makhluk apa? Ada kecoa kah? Ada lalat kah? Ada nyamuk kah? Kalau ada berapa nyamuk? Itu aja nggak tahu. Itu masih belum gaib-gaib banget. Kita kesana, kita keluar dari tembok ini bisa kita lihat. Sudah bukan gaib lagi. Ya. Lalu bagaimana yang wallahu alam ribuan tahun yang akan datang? Jadi mari kita pasrahkan akal kita yang sehat, hati kita ke ilmu Allah. Enak, Allah yang ciptain, Allah ceritakan, ya, aku menciptakan kayak gini, aku akan hancurkan kayak gini, aku akan pilih orang yang selamat, aku akan pilih orang yang masuk neraka, aku akan, kan enak. Coba waktu kita kecil, kita mau tidur, ya, sering diceritakan sama orang tua kita, kakak kita, abang kita, pasti kita senang, tidurnya pules. Ya begitu. Ini Allah menceritakan tentang ciptaannya.
Kalau abang kita, bapak kita suka cerita yang bohong, si Kancil dikejar kuda, misalkan gitu kan. Udah, Kancil jilid 1, Kancil jilid 2, Kancil aja. Itu kita waktu saya kecil ya, mungkin sekarang udah bukan Kancil lagi ya. Udah banyak itu. Kalau saya kecil gitu, Kancil dengan buaya. Itu senang, bisa tidur pulas, besok sekolah. Itu baru seorang cerita orang tua atau ke anaknya atau kakak. Kalau ini Allah menceritakan kalam Allah itu cerita masa depan dan pasti benernya. Karena enak. Gitu. Enak, nikmat. Baca satu ayat ya. Akan datang diceritakan dengan benar. Begitu. Enggak bohong, Allah tidak pernah bohong. Allah berfirman. Ini ayat-ayat tentang kebangkitan. Inna bidzalika layatan liman khafa adzabal akhirah. Dzalika yaumul majmu'un lahun nas wa dzalika yaumun mashhud. Wa ma nuakhiruhu illa li ajalin ma'dud. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat pelajaran bagi orang-orang yang takut kepada azab akhirat. Karena orang ini takut, dia mau tahu azab akhirat kayak apa ya nanti. Ya Allah, jangan sampai aku terkena azab akhirat. Makanya dia baca ayat-ayatnya. Inna bidzalika laayatal liman khafa. Maka kita beribadah itu 3, khauf dan raja. Karena kita takut azab Allah, kita baca, bukan malah menjauh. Saya takut baca ayat-ayat azab, nggak pernah baca. Tahu diazab, begitu. Kan nggak bagus itu, ya. Gitu. Iya jama'un lahun nas wa dzalika yaumul mashhud. Ya. Hari kiamat itu adalah suatu hari yang semua manusia dikumpulkan untuk menghadapinya. Dan hari itu adalah suatu hari yang disaksikan. Mashhud yaitu disaksikan. Syahid orang yang menyaksikan. Syahidun fa'ilun. Mashhudun ya, orang apa? Orang yang menyaksikan. Oleh segala makhluk yang disaksikan, mashhudun yang disaksikan, ya, maf'ulun, ya, disaksikan. Dan kami tiadalah mengundurkannya melainkan sampai waktu yang tertentu. Ila ajalin ma'dud, ya, sudah ditetapkan oleh Allah itu. Hud dalam surat Hud ayat 103 104. Ini ayat-ayat akan banyak, ya. Kita kalau bisa baca, karena di rumah pasti nggak dibaca kan. Justru baca seperti ini kita ada kesempatan membaca, mendengar, ya. Wa nasaruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim umyaw wa bukman wa summa ma'wahum jahannam kullama khabbat zidnahum sa'ira. Dan kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat, diseret atas muka mereka dalam keadaan buta, bisu dan peka. Peka itu tuli. Tempat kediaman mereka dalam neraka jahanam. Tiap-tiap kali nyala api jahanam itu akan padam, kami tambah lagi bagi mereka nyalanya. Jadi kadang-kadang jahanam itu padam, ditambah lagi oleh Allah, dinyalakan lagi maksudnya. Dan ini keadaan orang kafir diseret. Wa nasaruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim. Yaitu siksaan yang paling berat. Muka itu yang terhormat, ya. Muka kita itu dari segala sisi yang paling terhormat wajah. Kalau sudah diseret itu terhina sekali. Orang diseret atas wajahnya dan sakit sekali, ya. Begitu. Dan kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat, diseret atas muka mereka dalam keadaan buta. Yang tadi yang lihat di dunia, kalau sudah diseret di akhirat dibutakan. Bisu, nggak bisa ngomong, nggak bisa protes orang bisu. Sudah dibutakan, dibisukan, dan peka, nggak dengar. Azab tahu datang dari belakang, dia nggak pakai peringatan karena dia peka.
ya, atau dari belakang, dari depan, dari atas, dari bawah, itu azab nanti. Na'udzubillah. Kita berlindung pada Allah dari azab, ya. Sedemikian. Tempat kediaman mereka adalah neraka jahanam. Begitu dan seterusnya. Ini ayat banyak-banyak, silakan dicari, nanti dibaca di rumah. Al-Isra 97, ya, Al-Kahfi 4748. Ini Al-Kahfi. Wasarnahum falam nughadir minhum ahada wa uridu ala rabbika saffan laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah bal za'amtum allan naj'ala lakum mau'ida. Ya, Suratul Kahfi 4748. Dan kami kumpulkan seluruh manusia dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka, dan mereka akan dibawa ke hadapan Tuhanmu dengan berbaris. Sungguhnya kamu datang kepada kami sebagaimana kami menciptakan kamu pada kali yang pertama. Bahkan kamu mengatakan bahwa kami sekali-kali tidak akan menetapkan bagi kamu waktu memenuhi perjanjian, ya. Mereka menolak dulu. Itu Suratul Kahfi 4748. Jika kurang jelas baca tafsirnya. Ya, sekarang ada Tadabbur Quran. Itu aplikasi yang bagus, rekomendasi oleh Ustadz Dr. Firanda. Mudah sekali. Tinggal download aplikasinya, lihat ayat Al-Kahfi 4748. Buka Sa'di, buka Taisir susunan Ustadz Firanda kalau ada. Kadang-kadang tidak ada. Terus buka Muyassar, terus buka Ibnu Katsir. Nanti beli buku yang sudah ditahqiq takhrij. Ya, buku bagus. Misalkan Ibnu Katsir enggak. Kalau dibaca yang di Tadabbur itu masih ada hadis lemah, hadis dhaif dan lain-lain, hadis maudhu mungkin sebagian. Nah, kalau yang beli Lubabut Tafsir sudah diterjemahkan, yang pustaka Imam Asy-Syafi'i yang 8, itu silahkan beli, itu lihat di situ. Nanti hadisnya dijelaskan. Oh, ini hadis maudhu, ini hadis dhaif gitu. Begitu. Nggak bisa semuanya ditaklim seperti ini. Ini ayat banyak ya. Sudah Isya. Oke, taib adik-adik. Ya, kita tutup dulu, nanti kita mulai lagi setelah sholat Isya insyaallah. Jangan kemana-mana ya, dicatat yang benar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.